Kursi kayu itu berdecit pelan saat semua orang akhirnya duduk, dan napas nenekku terdengar terlalu berat untuk ruangan sekecil ini. Lampu di atas meja makan bergetar sejenak, lalu kembali stabil, seolah ragu untuk tetap menyala. Aku merasakan ada yang salah bahkan sebelum siapapun menoleh. Tanganku dingin, telingaku menangkap detak jam dinding yang terasa terlalu keras, sementara seseorang di hadapanku tersenyum tanpa emosi. Tidak ada yang berbicara, tapi udara di antara kami terasa menekan, seakan satu kata saja bisa memicu sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Lalu nenekku berhenti bergerak. Hening menyapu ruangan, begitu sunyi sampai aku sadar aku menahan napas. Tatapannya mengarah lurus ke satu orang yang seharusnya paling aman dipercaya di keluarga ini. Dan saat itulah aku tahu, kebenaran akhirnya akan menghancurkan kami. Tak ada yang bergerak. Katakutan mengendap perlahan. Pernahkah kamu duduk di sebuah ruangan dan menyadari hidupmu akan berubah selamanya? Pagi datang tanpa suara keras. Tidak ada ketukan. Tidak ada sirene. Hanya cahaya yang masuk perlahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah terasa bernapas. Bukan hangat. Bukan aman sepenuhnya. Tapi tidak lagi menahan napas seperti sebelumnya. Aku berdiri di ambang ruang tamu, memandang kursi kosong tempat nenek biasa duduk. Kursi itu masih ada. Posisi yang sama. Tapi tekanannya hilang. Aku menyeduh teh dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Air mendede. Uap naik. Hal-hal sederhana kembali terasa nyata. Setiap bunyi kecil tidak lagi membuatku tersentak. Aku masih waspada, tapi kewaspadaan itu tidak lagi berubah menjadi ketakutan. Anak-anak bangun satu persatu. Rambut kesut. Mata setengah terbuka. Mereka tidak bertanya tentang malam itu. Mungkin mereka tidak mengingatnya dengan jelas. Atau mungkin mereka memilih lupa, seperti anak-anak sering melakukannya untuk bertahan. Kita sarapan apa? Tanya anakku. Aku tersenyum kecil. Apa saja yang kamu mau? Jawaban itu terasa seperti kemenangan kecil. Suamiku duduk di meja makan, memegang cangkir tanpa meminumnya. Wajahnya lebih tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang belum selesai. Kami tidak langsung bicara. Kami belajar bahwa tidak semua keheningan harus diisi. Beberapa hari berlalu dalam ritme baru. Orang-orang datang dan pergi. Ada pertanyaan. Ada penjelasan yang diulang. Ada bagian yang tidak pernah sepenuhnya diceritakan. Aku belajar membedakan mana yang perlu dibagikan dan mana yang harus disimpan untuk penyembuhan sendiri. Hubungan kami diuji ulang. Tidak dengan kecurigaan, tapi dengan kejujuran yang canggung. Kami duduk di lantai kamar suatu malam, lampu mati, hanya cahaya dari jendela. Aku seharusnya bilang dari awal, kata suamiku. Aku mengangguk. Aku juga seharusnya bertanya lebih cepat. Kami tidak saling menyalahkan. Tidak lagi. Rasa bersalah masih ada, tapi tidak lagi menguasai. Kami sepakat untuk melihat ke depan, meski bayang-bayang masa lalu masih mengikuti. Bayangan nenek tetap hadir. Dalam cara aku menyusun piring. Dalam cara aku mengunci pintu. Dalam kebiasaan kecil yang belum sempat kulepas. Kadang aku mendengar suaranya di kepalaku, bukan sebagai perintah, tapi sebagai gema. Aku tidak membencinya. Itu mungkin yang paling sulit kuakui. Ia membesarkanku dengan caranya. Cara yang rusak. Cara yang percaya bahwa kendali adalah bentuk cinta. Memahami itu tidak menghapus luka, tapi memberiku konteks. Aku mulai berbicara dengan seseorang. Tidak banyak, tidak sering, tapi cukup untuk mengurai benang-benang yang kusut di kepalaku. Aku belajar memberi nama pada ketakutan. Mengakui bahwa aku masih terkejut oleh suara langkah di malam hari. Bahwa aku masih memeriksa ponsel terlalu sering. Ibu juga berubah. Ia lebih sering bertanya, lebih sering mendengarkan. Ada rasa bersalah di matanya, tapi juga tekad. Kami mendefinisikan ulang peran kami satu sama lain. Tidak lagi sebagai penonton, tapi sebagai pelindung bersama. Rumah perlahan menjadi milik kami kembali. Kami memindahkan beberapa furnitur. Mengganti tirai. Membuka jendela lebih sering. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk memberi ruang bagi udara baru. Suatu sore, aku membersihkan kamar belakang.
Ruangan yang dulu terasa terlarang. Lemari tua sudah kosong. Aku menyentuh dindingnya, dingin, nyata. Tidak ada rahasia di baliknya lagi. Hanya debu dan kenangan. Suamiku berdiri di pintu. Kamu tidak harus melakukannya sendiri. Aku menoleh. Aku tahu. Dan aku benar-benar tahu kali ini. Keadilan datang dengan caranya sendiri. Tidak seperti di film. Tidak rapi. Tidak memuaskan sepenuhnya. Ada hal-hal yang tidak pernah kami dapatkan jawabannya. Ada nama yang tidak pernah disebut lagi. Tapi ada arah. Dan kadang, itu cukup. Malam-malam menjadi lebih sunyi. Sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang mengancam, tapi sunyi yang memberi ruang untuk bernapas. Aku masih terbangun sesekali. Tapi aku tidak lagi sendirian dengan ketakutanku. Anak-anak tertawa lebih bebas. Mereka bermain di halaman tanpa menoleh ke pintu setiap 5 menit. Aku mengamati mereka dari jauh, merasakan campuran kelegaan dan duka. Duka atas apa yang hampir hilang. Kelegaan karena tidak jadi. Suatu malam, kami makan malam bersama. Tidak ada upacara. Tidak ada ketegangan. Hanya suara sendok, tawa kecil, dan cerita tentang hal-hal sepele. Aku menyadari sesuatu di tengah-tengahnya. Aku tidak lagi menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Setelah anak-anak tidur, aku duduk sendiri di ruang tamu. Kursi nenek masih di sana. Aku tidak memindahkannya. Belum. Mungkin tidak perlu. Aku duduk di hadapannya, membiarkan ingatan datang dan pergi. Aku bertahan, bisikku. Tidak kepada siapapun. Kepada diriku sendiri. Aku belajar bahwa keluarga bukan tentang siapa yang mengendalikan, tapi siapa yang bertahan bersama. Bahwa kepercayaan tidak kembali sekaligus. Ia tumbuh, pelan, dari keberanian untuk tetap tinggal dan memperbaiki. Tidak ada akhir yang sempurna. Tidak ada garis penutup yang tegas. Hanya hari-hari yang berjalan, dengan luka yang dirawat, bukan disembunyikan. Aku mematikan lampu. Rumah tenggelam dalam gelap yang tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku menerimanya. Kursi-kursi ditarik hampir bersamaan, menciptakan suara gesekan yang terlalu keras untuk sebuah makan malam keluarga. Aku langsung tahu, malam ini tidak akan berjalan normal. Ada sesuatu di udara, bukan marah, bukan sedih, lebih seperti firasat yang belum menemukan bentuknya. Lampu meja makan menyala terang, terlalu terang. Cahaya putihnya memantul di piring-piring porselen yang tertata rapi, seolah kami sedang menghadiri jamuan resmi, bukan makan malam keluarga sendiri. Tak ada yang langsung menyentuh sendok. Semua menunggu. Entah apa. Nenek duduk di ujung meja. Biasanya ia tampak kecil, tenggelam di kursinya, bahu sedikit membungkuk, tangan gemetar ringan. Malam ini berbeda. Panggangnya tegak. Tangannya diam di atas meja. Matanya terbuka penuh, tidak kosong seperti biasanya. Tatapan itu membuat tenggorokanku mengering. Aku menelan ludah perlahan. Ibuku merapikan serbet berkali-kali, padahal lipatannya sudah rapi. Ayah menatap piringnya tanpa benar-benar melihat. Sepupuku memegang ponsel, tapi layar gelap, ia hanya menggenggamnya, seperti jangkar. Dan di seberang meja, menantuku duduk dengan sikap santai yang nyaris terlalu sempurna. Punggung bersandar, bahu rileks, senyum tipis yang tak berubah sejak kami duduk. Masakannya dingin nanti, kata ibuku akhirnya. Suaranya terdengar normal. Terlalu normal. Tak ada yang langsung menjawab. Sendok mulai bergerak. Helen, berhati-hati. Bunyi logam menyentuh piring terdengar jelas, satu persatu, seperti ketukan jam yang menghitung mundur. Aku ikut mengambil nasi, meski perutku terasa kosong dengan cara yang tidak wajar. Aku melirik nenek lagi. Ia tidak makan. Tatapannya tidak berkeliling seperti biasa. Ia menatap satu titik. Cepat. Fokus. Ke arah menantu. Ada kilasan ingatan yang tiba-tiba muncul. Nenek di kursi kayunya, bertahun-tahun lalu, menolak makan jika menantu itu belum pulang. Nenek yang gelisah jika ponselnya tak dijawab. Nenek yang selalu membela, selalu berkata, dia baik sama nenek. Saat itu aku menganggapnya sebagai ketergantungan. Kesepian orang tua. Sekarang, kenangan itu terasa lain. Lebih berat. Aku memperhatikan tangan menantu.
Stable. Tidak memainkan sendok. Tidak mengetuk meja. Tidak satu pun gerakan kecil yang biasanya muncul saat seseorang gugup. Ia bahkan sempat tersenyum kecil ketika ibuku menyebut cuaca yang tidak menentu. Senyum sopan. Terror. Aman. Justru itu yang membuatku tidak nyaman. Aku menyadari, tak satu pun dari kami benar-benar makan. Kami hanya memindahkan makanan. Mengulur waktu. Seolah ada aturan tak tertulis, jangan jadi yang pertama bicara. Jam dinding berdetak. 1, 2, 3. Nenek menarik napas panjang. Perlahan. Seperti orang yang menyiapkan diri untuk menyelam ke air dingin. Aku merasakan kulit lenganku meremang. Apa nenek nggak makan? Tanyaku akhirnya, suara sendiri terdengar asing di telingaku. Semua mata bergerak ke arahku, lalu ke nenek. Nenek menggeleng pelan. Bibirnya mengeras sebentar, lalu mengendur. Tatapannya tak pernah lepas dari menantu. Belum, katanya singkat. Itu saja. Tapi dadaku terasa ditekan. Ibuku tersenyum kaku. Nanti juga lapar, Nek? Nenek tidak menjawab. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Bahkan sendok-sendok berhenti bergerak. Aku bisa mendengar napas orang-orang di sekeliling meja. Aku bisa mendengar diriku sendiri berpikir terlalu cepat. Kenapa nenek berbeda malam ini? Pertanyaan itu berputar-putar, bertabrakan dengan kenangan-kenangan kecil yang dulu tak pernah kupedulikan. Cara nenek selalu berhenti bicara saat menantu masuk ruangan. Cara ia menatap lantai ketika ada topik tertentu. Cara ia pernah berkata lirih padaku, jangan bilang siapa-siapa, tanpa pernah melanjutkan kalimatnya. Aku dulu mengira itu kebingungan usia. Sekarang, aku tidak yakin. Menantu menyuap makanannya dengan tenang. Ia mengangguk kecil, seolah menikmati rasa. Enak, katanya pendek. Kata itu jatuh di meja seperti benda asing. Ayah berdem. Iya, resep lama, ujarnya, mencoba mengisi ruang kosong. Tidak berhasil. Ada sesuatu yang terasa salah dalam ritme malam ini. Seperti lagu yang nadanya meleset setengah langkah. Tidak semua orang bisa mendengarnya, tapi aku bisa. Dan nenek juga? Aku melihat jemari nenek sedikit menegang. Buku-buku jarinya memutih. Napasnya tidak lagi stabil. Aku ingin mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi lidahku terasa berat. Bagian diriku yang rasional berbisik bahwa aku berlebihan. Ini hanya makan malam. Keluarga. Tidak ada yang akan terjadi. Namun bagian lain, yang lebih jujur, tahu bahwa sesuatu sudah mulai terjadi. Ibuku tertawa kecil, terdengar dipaksakan. Kita jarang kumpul lengkap begini. Karena itu nenek minta, jawab menantu cepat. Nada suaranya lembut. Menggentrol. Aku menoleh. Nenek yang minta. Semua mata kembali ke nenek. Ia mengangguk sekali. Gerakan kecil, tapi tegas. Kenapa, Nek? Tanyaku, lebih pelan. Nenek menilon luda. Aku melihat jakunnya bergerak. Matanya akhirnya berkedip, seperti baru saja kembali dari tempat yang jauh. Sudah waktunya, katanya. 3 kata itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Waktunya apa? Sepupuku bertanya, nyaris berbisik. Nenek tidak langsung menjawab. Ia menarik napas lagi. Lebih dalam. Lebih berat. Tangannya sedikit gemetar sekarang, tapi bukan seperti biasanya. Ini bukan lemah. Ini seperti menahan sesuatu yang terlalu lama disimpan. Menantu akhirnya mengalihkan pandangan dari piringnya. Ia menatap nenek. Tatapannya tetap tenang, tapi ada sesuatu yang berubah, hampir tak terlihat, seperti bayangan yang bergeser di balik cahaya. Nek capek, katanya pelan. Makan dulu. Nada itu mengingatkanku pada cara orang menenangkan anak kecil. Atau seseorang yang ingin menghentikan pembicaraan. Nenek mengangkat tangannya sedikit. Gerakan kecil, tapi cukup untuk menghentikannya. Aku tidak capek, ucapnya. Suaranya serak, tapi jelas. Aku menahan napas. Begitu juga yang lain. Bahkan jam dinding seolah berdetak lebih pelan. Ada jeda. Lama. Terlalu lama. Aku bisa merasakan sesuatu berdiri di ambang pintu, menunggu diizinkan masuk. Kebenaran. Atau kehancuran. Atau keduanya.
Nenek menatap satu persatu wajah di meja itu. Ibuku, ayahku. Aku. Lalu kembali ke menantu. Bibirnya terbuka sedikit. Tertutup lagi. Ia menarik napas untuk ketiga kalinya, dan kali ini aku tahu, apapun yang akan keluar dari mulutnya, tidak akan bisa ditarik kembali. Seluruh tubuhku menegang. Dan saat nenek akhirnya membuka mulut setelah bertahun-tahun diam, aku sadar kata-kata pertamanya akan mengubah arah malam ini. Nenek tidak langsung mengucapkan kalimat itu. Bibirnya terbuka, lalu menutup kembali. Udara terasa mengeras. Aku sadar, peringatan itu tidak datang terlambat, akulah yang terlalu lama tidak mau mendengar. Ia akhirnya berbicara pelan, nyaris berbisik. Ada hal yang dulu nenek abaikan. Kalimat itu menggantung, dan sesuatu di dalam dadaku mulai menyusun ulang kenangan-kenangan lama yang selama ini tersimpan tanpa makna. Lampu di atas meja kembali bergetar singkat, cukup untuk membuat bayangan wajah kami bergerak. Aku menatap nenek tanpa berkedip. Di balik matanya, ada ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan takut pada kematian, tapi takut pada akibat dari berbicara. Apa maksudnya, Nek? Tanya ibuku. Hati-hati. Nenek tidak menjawab. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Jemarinya saling mengunci, lalu terlepas. Gerakan kecil, gugup. Aku teringat sesuatu yang pernah ia lakukan bertahun-tahun lalu, gerakan yang sama, di ruang tamu, saat pintu ditutup terlalu keras. Saat itu aku menganggapnya refleks orang tua. Sekarang, kenangan itu terasa seperti tanda. Ada hal yang terlihat kecil, kata nenek akhirnya, tapi terus berulang. Ia berhenti lagi. Menilon Luda. Matanya melirik ke arah menantu, lalu cepat-cepat kembali ke meja. Seperti anak kecil yang ketahuan melihat sesuatu yang dilarang. Menanta tersenyum tipis. Nenek kebanyakan mikir, katanya lembut. Nada itu membuat tengkukku panas. Aku teringat satu sore hujan, beberapa tahun lalu. Nenek berdiri di dapur, memegang ponsel, wajahnya pucat. Ia berkata ada pesan masuk yang aneh. Aku sempat melihat layar, nomor tak dikenal, satu kalimat pendek. Aku lupa isinya. Atau mungkin aku memilih lupa. Kadang orang tua suka salah baca, kataku waktu itu. Sekarang, aku menyesal. Apa yang berulang, Nek? Tanyaku, memotong sebelum nenek kembali terdiam. Ia mengangkat wajahnya. Kali ini menatapku langsung. Peringatan. Kata itu jatuh pelan, tapi berat. Ibuku tertawa kecil, gugup. Peringatan apa? Kita ini keluarga? Nenek menggeleng. Helen. Justru itu. Kalimat itu membuat suasana berubah. Aku merasakan sesuatu bergeser. Kepercayaan yang tadinya diam-diam runtuh, satu batu kecil dilepas dari fondasinya. Aku mulai menghubungkan potongan-potongan yang dulu terasa acak. Nenek yang selalu meminta pintu dikunci 2 kali. Nenek yang tak mau tidur jika menantu belum pulang. Nenek yang tiba-tiba memintaku menyimpan fotokopi KTP di tasnya. Aku dulu mengira itu kecemasan berlebihan. Ada yang nenek dengar, lanjutnya. Ada yang nenek lihat. Tapi setiap kali nenek mau cerita, nenek takut. Takut apa? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Tengganya mensengkeram Yujan Maja. Buku jarinya kembali memutih. Takut kalau nenek salah, katanya. Dan kalau nenek benar. Ruangan terasa makin sunyi. Bahkan ayah berhenti berpura-pura makan. Semua mata kini tertuju pada nenek, kecuali satu pasang mata yang tetap tenang, seolah ini semua hanya drama kecil yang akan segera selesai. Aku menatap menantu. Ia mengangguk kecil, seakan mengerti. Nenek terlalu banyak pikiran akhir-akhir ini, katanya lagi. Dokter bilang. Jangan, potong nenek. Suaranya sedikit lebih keras. Getarannya jelas. Itu pertama kalinya ia memotong ucapan menantu. Aku melihat perubahan kecil di wajah menantu. Sangat singkat. Senyumnya tidak hilang, tapi mengeras. Seperti topeng yang ditekan dari dalam. Ada malam-malam, kata nenek, kembali pelan, di mana nenek tidak tidur. Karena merasa, diawasi. Ibuku menarik napas tajam. Nek. Nenek tidak gila,
ucapnya cepat, seperti sudah menyiapkan pembelaan itu lama sekali. Nenek tahu bedanya takut dan dibohongi. Kata terakhir itu membuatku menggigil. Aku teringat suara langkah di halaman tengah malam yang kami anggap kucing. Pintu belakang yang pernah terbuka sendiri. Barang-barang nenek yang berpindah tempat. Semua punya penjelasan waktu itu. Selalu ada. Penjelasan membuat kami nyaman. Sekarang, kenyamanan itu terasa seperti jebakan. Kapan peringatan pertama itu? Tanyaku. Nenek berpikir lama. Terlalu lama. Seolah menghitung risiko. Sebelum kalian sadar, katanya akhirnya. Aku menoleh ke ibuku. Wajahnya pucat. Ayah memejat pelepisnya. Sepupuku menatap lantai, napasnya cepat. Menanta meletakan sendoknya perlahan. Bunyi logam menyentuh porcelain terdengar nyaring. Nenek capek, katanya. Kita lanjutkan lain waktu. Tidak ada yang setuju, tidak ada yang menolak. Aku merasa berada di tengah ruangan yang dindingnya mulai mendekat. Setiap kata nenek seperti menarik kami ke dalam lorong yang gelap, tapi aku tak bisa berhenti mendengarkan. Ada satu hal, katanya lagi, yang nenek simpan sendiri. Ia menatapku. Hanya aku. Aku mengangguk kecil, mendorongnya tanpa kata. Waktu itu, katanya, nenek hampir cerita ke kamu. Jantungku berdegup lebih keras. Tapi nenek lihat kamu tertawa, lanjutnya. Dan nenek pikir, mungkin memang nenek yang salah. Aku ingat hari itu. Aku benar-benar tertawa. Bukan karena meremehkan, tapi karena aku tidak ingin dunia nenek menjadi lebih sempit oleh ketakutan yang tidak bisa kubuktikan. Aku tidak tahu bahwa tawaku bisa membungkamnya selama ini. Apa yang nenek simpan? Tanyaku, suaraku nyaris habis. Ia membuka mulut. Menutup lagi. Napasnya gemetar sekarang. Kata-katanya niara, menta. Menantu berdiri sedikit dari kursinya. Nek, cukup. Nada itu tidak lagi menenangkan. Ada tekanan di dalamnya. Nenek menoleh cepat, seperti tersentak. Matanya melebar. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu yang hampir panik. Duduk, kataku, refleks, menanta menatapku. Senyumnya kembali. Aku cuma mau ambil air. Ia duduk lagi. Nenek menarik napas dalam-dalam. Ada nama, katanya. Nama yang nenek dengar berulang kali. Aku merasakan keringat dingin di punggungku. Nama siapa? Ibuku bertanya. Nenek tidak menjawab. Ia memejamkan mata sejenak. Ketika membukanya kembali, ada keputusan di sana. Keputusan yang terlambat, tapi akhirnya diambil. Itu nama orang, katanya perlahan, yang seharusnya tidak ada di hidup kita. Keheningan jatuh seperti selimut basah. Aku tahu, rahasia itu bukan sekadar cerita lama. Itu peringatan yang datang terlambat dan kini menuntut penjelasan yang tidak bisa ditunda. Suara piring jatuh memecah ruangan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang tersentak. Sepupuku yang menjatuhkannya, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Tidak ada yang menegur. Tidak ada yang bergerak untuk mengambilnya. Nama itu masih menggantung di udara. Aku tidak mengulanginya. Aku tidak perlu. Cara nenek mengucapkannya, pelan, seperti doa yang salah, sudah cukup untuk mengubah segalanya. Ada sesuatu yang retak, terdengar jelas meski tanpa suara. Retakan halus, tapi memanjang, membelah kami dari dalam. Apa maksudnya? Ayah bertanya akhirnya. Suaranya berat, ditekan. Nama itu, dari mana? Nenek tidak langsung menjawab. Tubuhnya tampak mengecil sekarang, seolah keberanian yang tadi ia kumpulkan mulai menguap. Tangannya gemetar lebih jelas. Napasnya pendek-pendek. Aku berdiri setengah dari kursi, lalu duduk kembali. Kaki kelimas. Ada dorongan kuat untuk memeluk nenek, tapi juga rasa takut untuk mendekat, seakan apapun yang ia bawa bisa menular. Dia sering disebut, kata nenek akhirnya, di telepon, di luar rumah, kadang, di dalam. Di dalam rumah, ibuku bertanya, nyaris berteriak. Nenek mengangguk kecil. Ibuku menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkekakaka. Aku bisa melihat pikirannya berlari, mencari penjelasan yang masuk akal,
apapun selain kemungkinan yang mulai terbentuk. Itu cuma kebetulan, katanya cepat. Nama bisa sama. Menantu mengangguk mendukung. Benar, katanya. Nama itu umum. Nada suaranya tetap tenang. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihatnya. Bukan sebagai bagian dari keluarga, bukan sebagai orang yang sudah bertahun-tahun kami terima, tapi sebagai sosok terpisah. Berdiri sendiri. Mengemari. Nenek tidak pernah dengar nama itu sebelumnya, kata nenek pelan. Sampai dia masuk ke hidup kita. Kalimat itu membuat ibuku terisak. Ayah berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Ia mengusap wajahnya kasar, seperti mencoba menghapus kenyataan. Ini nggak masuk akal, katanya. Kalau memang ada bahaya, kenapa baru sekarang? Nenek menatap lantai. Karena nenek takut. Aku merasakan sesuatu pecah di dadaku. Takut. Kata sederhana itu terasa begitu berat keluar dari mulutnya. Takut pada siapa? Tanyaku. Nenek menggengket wajahnya. Matanya merah. Takut kehilangan kalian. Keheningan yang menyusul tidak lagi tegang. Ia berubah menjadi duka. Sunyi yang menyakitkan. Aku teringat semua saat nenek memilih diam. Semua kali ia mengalah. Semua alasan yang kami buat untuknya. Ternyata diamnya bukan karena lemah, tapi karena cinta yang salah arah. Menantu berdiri lagi, kali ini benar-benar berdiri. Ini sudah terlalu jauh, katanya. Suaranya masih lembut, tapi ada sesuatu yang mengeras di ujungnya. Nenek sedang sakit. Kita harus berhenti. Duduk, kata ayah. Nada tegas. Untuk pertama kalinya malam itu, ada perlawanan terbuka. Menantu menatap ayah, lalu duduk perlahan. Senyumnya tidak kembali. Nenek tiba-tiba batuk. Keras. Tubuhnya membengkak. Aku berdiri refleks, meraih pundaknya. Kulitnya dingin. Terlalu dingin. Nek, panggilku. Batuknya mereda, tapi napasnya masih berat. Ibuku mengambilkan air dengan tangan gemetar. Ini yang nenek takutkan, katanya terengah. Kalau nenek bicara, nenek tahu akan ada akibatnya. Akibat apa? Sepupuku bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Nenek menggeleng 5. Nenek belum tahu, tapi nenek merasakannya. Aku merasakan kepanikan merambat perlahan. Tidak lagi berupa dugaan, tapi sesuatu yang mulai mengambil bentuk. Ancaman itu bukan di luar rumah. Ia duduk bersama kami, makan bersama kami, mendengarkan setiap kata. Aku menatap menantu lagi. Wajahnya kini datar. Tidak ada senyum. Tidak ada emosi berlebih. Seperti seseorang yang menunggu badai reda sambil menghitung langkah berikutnya. Kenapa nenek yakin? Tanyaku, memaksa diriku tetap rasional. Nenek menatapku lama. Karena nenek pernah mengikutinya. Ibuku tersentak. Mengikuti siapa? Nenek tidak sengaja, katanya cepat, seolah membela diri. Nenek hanya curiga. Ia menutup mata, lalu membukanya lagi. Dan nenek melihat sesuatu yang tidak seharusnya nenek lihat. Jantungku berdegup kencang. Ayah menilan ludah. Sepupuku mulai menangis tanpa suara. Apa? Desaku. Nenek menggeleng. Tidak sekarang. Kenapa? Ibuku hampir memohon. Karena nenek takut, jawabannya jelas terlihat di wajahnya. Aku merasakan kemarahan mulai muncul, bercampur dengan rasa bersalah. Marah karena kami dibiarkan dalam ketidakpastian. Bersalah karena mungkin kamilah alasan ia diam selama ini. Kita harus tahu, kataku, kalau memang ada bahaya. Nenek tahu, potong menantu. Suaranya sedikit lebih keras. Dan nenek salah. Semua menoleh. Nenek sering salah ingat, lanjutnya. Kita semua tahu itu. Aku merasakan darah naik ke kepalaku. Jangan bicara seperti itu. Ia menatapku. Tatapannya dingin. Aku hanya ingin melindungi keluarga. Kalimat itu terdengar benar. Terlalu benar. Seperti kalimat yang sudah dihafal. Nenek tiba-tiba meraih lenganku. Cengkeramannya kuat, tak terduga. Matanya melebar, penuh ketakutan. Jangan percaya semua yang terdengar tenang,
katanya lirih, hampir tak terdengar. Kadang yang paling berbahaya adalah yang paling terlihat aman. Aku merinding. Ibuku mulai menangis terbuka. Ayah memeluknya, tapi matanya tetap waspada. Sepupuku mundur sedikit dari meja, seperti ingin menjauh dari pusat ketegangan. Nenek terengah lagi. Wajahnya semakin pucat. Kita ke rumah sakit, kata ibuku panik. Tidak, nenek menggeleng. Belum. Kondisi nenek, ibuku terisak. Nenek harus selesai, katanya tegas, meski suaranya lemah. Aku melihat keringat dingin di pelipisnya. Ada urgensi yang tidak bisa disangkal. Menantu Malenka mendekat. Nek, cukup. Aku berdiri di antara mereka. Jangan sentuh dia. Untuk sesaat, kami saling menatap. Aku melihat sesuatu di balik matanya, bukan marah, bukan takut. Paratungan. Nenek menarik napas panjang. Ada satu malam, katanya, memaksakan kata-kata keluar. Malam itu, nenek hampir tidak pulang. Semua membeku. Apa maksudnya? Ayah bertanya. Nenek merasa diikuti, katanya. Dan seseorang memastikan nenek tahu. Ibuku menjerit kecil. Aku merasakan tubuhku dingin. Siapa? Tanyaku. Nenek membuka mulut. Dan tiba-tiba lampu padam. Gelap menyelimuti kami. Terayakan singkat terngar. Kursi berjejer. Ada suara langkah cepat. Nek, teriakku. Dalam kegelapan, aku merasakan tubuh nenek terhuyung. Ada derangan. Tidak keras, tapi cukup. Tubuh kecil itu jatuh ke lenganku. Lampu menyala kembali. Nenek terkulai. Matanya setengah terpejam. Napasnya nyaris tak terdengar. Semua orang panik. Terayakan. Tangis. Aku memeluknya erat, jantungku berdentum liar. Menantu berdiri beberapa langkah dari kami. Wajahnya pucat. Dia jatuh, katanya cepat. Aku menatapnya. Tangang keberjeter. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Ini tindakan. Sebuah cara untuk menghentikan nenek berbicara. Ancaman itu kini nyata. Duduk di hadapan kami. Dan tidak lagi bisa disangkal. Nenek tidak sadar selama hampir 1 menit. Tapi 1 menit itu terasa seperti 1 malam penuh. Aku memeluk tubuhnya yang ringan, mencium bau minyak kayu putih dan keringat dingin, sementara suara orang-orang di sekelilingku terdengar terputus-putus, seperti datang dari ruangan lain. Amble air. Telepon ambulans. Lampunya kenapa tadi? Aku tidak mendengar semuanya. Fokusku hanya pada napas nenek. Dengkol. Tidak teratur. Saat ia akhirnya membuka mata, aku hampir menangis karena lega. Tapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Tatapannya kosong sesaat, lalu tiba-tiba tajam. Sutter. Terlalu sadar. Jangan biarkan dia sendirian, bisiknya. Sangat pelan. Hanya untukku. Siapa, Nek? Bisikku balik. Ia tidak menjawab. Matanya bergeser sedikit, melewati bahuku. Ke arah seseorang yang berdiri diam, terlalu jauh dari kepanikan, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menyaksikan orang tua jatuh pingsan. Menantu. Aku mengencangkan pelukanku, secara naluriah memposisikan tubuhku di antara mereka. Saat itu juga, sesuatu berubah dalam diriku. Bukan lagi bingung. Bukan lagi ragu. Ini naluri bertahan hidup. Kami tidak jadi membawa nenek ke rumah sakit malam itu. Ayah bersikeras memanggil dokter keluarga ke rumah. Alasan resminya, kondisi nenek terlalu lemah untuk dipindahkan. Alasan sebenarnya, kami takut meninggalkannya sendirian. Bahkan 5 menit. Rumah yang dulu terasa biasa kini berubah asing. Setiap sudut terasa menyimpan kemungkinan. Lampu-lampu dibiarkan menyala. Pintu-pintu dikunci. Tirai ditutup rapat. Aku duduk di samping tempat tidur nenek. Tangannya menggenggam jariku, kuat untuk ukuran orang seusianya. Terlalu kuat. Kita di sini, bisikku. Aman. Ia menatapku lama. Tidak ada yang benar-benar aman, katanya lirih. Hanya ada yang belum disadari. Dokter datang, memeriksa singkat, menyebut tekanan darah turun, kelelahan, stres. Kata-kata yang terdengar masuk akal. Menenangkan.
Tapi aku memperhatikan menantu yang berdiri di sudut kamar, menyandarkan bahu ke lemari, tangan terlipat, ekspresi prihatin yang nyaris sempurna. Dia butuh istirahat, katanya pada dokter. Dan ketenangan. Aku hampir tertawa. Hampir. Setelah dokter pergi, kami menyepakati giliran berjaga. Tidak ada yang mengatakannya secara terbuka, tapi semua tahu. Nenek tidak boleh sendirian. Bahkan ke kamar mandi. Malam itu panjang. Setiap bunyi terdengar lebih keras. Setiap langkah di luar kamar membuatku menahan napas. Aku duduk di kursi, punggung pegal, mata perih, tapi tidak berani memejamkan mata. Sekitar pukul 2 pagi, nenek berbicara lagi. Suaranya sangat pelan, seolah rumah itu sendiri bisa mendengar. Yang nenek lihat. Bukan sekali, katanya. Aku mendekat. Opo, nek? Polanya, katanya, selalu sama. Selalu setelah nenek bicara ke orang tertentu. Aku langsung tahu siapa yang ia maksud. Tapi aku tidak mengatakannya. Aku tidak ingin mengarahkan. Aku ingin ia mengatakannya sendiri. Nenek pernah mengira itu kebetulan. Lanjutnya. Orang datang, orang pergi. Tapi kemudian nenek sadar selalu ada yang memastikan nenek takut. Tanda? Tanyaku. Ia mengangguk. Barang berpindah. Suara di malam hari. Pesan pendek. Tidak mengancam. Tapi cukup untuk mengingatkan. Mengingatkan apa? Bahunya sedikit gemetar. Bahwa nenek tidak sendirian. Aku menelan ludah. Rumah ini tiba-tiba terasa jauh lebih besar. Terlalu banyak ruang untuk bersembunyi. Keesokan paginya, suasana rumah berubah kaku. Tidak ada yang benar-benar berbicara. Kami saling mengamati, mengukur reaksi, membaca gerak-gerik kecil. Menantu mengambil alih banyak hal. Mengatur jadwal makan nenek. Menentukan obat. Mengingatkan jam tidur. Semuanya terdengar peduli. Tapi caranya, mengontrol. Nenek jangan capek, katanya setiap kali nenek mulai bicara. Nanti saja ceritanya. Sekarang istirahat. Dan setiap kali itu terjadi, aku melihat ketakutan di mata nenek. Bukan lelah. Bukan sakit. Takut. Aku mulai mencatat. Diam-diam. Jam. Siapa masuk kamar. Apa yang berubah. Aku bahkan memotret posisi barang di meja kecil nenek. Kedengarannya berlebihan. Tapi rasa waspada sudah mengambil alih logika. Rumah ini tidak lagi netral. Ia memilih sisi. Suatu sore, saat hujan turun pelan, nenek memanggilku lebih dekat. Kalau nenek tidak bisa bicara lagi, katanya, ingat satu hal. Aku menggeleng. Nenek akan bicara. Pelan-pelan. Ia tersenyum tipis. Sadie. Ada kunci di tas nenek. Saku kecil. Kunci apa? Kunci yang tidak seharusnya nenek punya. Jantung ke berdebar. Untuk apa? Ia menutup mata sebentar. Untuk tempat yang tidak seharusnya nenek datangi. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi langkah kaki terdengar di lorong. Kami langsung diam. Terlalu cepat. Terlalu sinkron. Menantu muncul di pintu. Nenek perlu tidur, katanya. Aku di sini, jawabku singkat. Ia menatapku lama. Tatapan itu tidak lagi berusaha ramah. Ia sedang menilai. Menggetang. Malam itu, aku tidak tidur. Aku memegang ponsel, siap menelpon siapapun jika terjadi sesuatu. Tapi aku bahkan tidak tahu siapa yang harus ditelepon. Sekitar pukul 3, aku mendengar pintu depan berderit pelan. Sangat pelan. Tapi cukup. Aku berdiri perlahan, menahan napas, mengintip dari balik pintu kamar. Lorong gelap. Lampu dapur mati. Lalu suara langkah. 1, 2. Aku mundur, menutup pintu kamar nenek pelan-pelan, menguncinya dari dalam. Tenggengku jamatar. Nek, bisikku. Bangun. Matanya terbuka cepat. Ia sudah setengah terjaga, seolah menunggu. Langkah itu berhenti di depan kamar. Tidak ada ketukan. Hanya diam. Aku berdiri di depan pintu, jantungku hampir meledak. Beberapa detik berlalu. Atau menit. Aku tidak tahu. Lalu langkah itu menjauh. Pagi harinya, aku menemukan sesuatu.
Tas nenek terbuka sedikit. Saku kesilnya kosong. Kansinya, tanyaku. Nenek menatap tasnya lama. Wajahnya jatuh. Sudah diambil. Siapa? Ia tidak menjawab. Tapi aku tahu. Aku marah. Takut. Putus asa. Semua bercampur. Aku menuduh ayah. Ia terkejut. Ibuku menangis. Sepupuku bersumpah tidak tahu apa-apa. Rumah itu berubah menjadi ruang interogasi tanpa suara. Dan di tengah semua itu, menantu duduk tenang, menyeduh kopi. Kita harus tetap rasional, katanya. Saat itulah aku sadar. Pengkhianatan tidak selalu datang dari yang paling mencurigakan. Kadang ia datang dari arah yang terasa paling aman. Dan ketika aku menoleh ke orang yang selama ini berdiri di sisiku, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku runtuh. Seseorang telah membantu mengambil kunci itu. Dan pengkhianatan itu baru saja membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Aku tidak langsung tahu siapa yang membantu. Tapi aku tahu satu hal, kunci itu tidak mungkin berpindah sendiri. Dan menantu tidak mungkin mengambilnya tanpa seseorang membuka jalan. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena rumah ini mulai memilih siapa yang boleh dipercaya. Aku duduk di ruang tamu, memandangi jendela yang tertutup rapat, mendengarkan suara sendok beradu pelan dari dapur. Tidak ada yang berbicara. Semua bergerak seperti aktor yang lupa dialog. Lalu sepupuku duduk di sebelahku. Terlalu dekat. Kamu nggak tidur? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Kamu? Ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak sampai ke mata. Aku dengar sesuatu semalam. Aku menoleh. Detak jantungku meningkat. Apa? Tanyaku. Ia menunduk, menatap lantai. Langkah kaki. Tapi bukan nenek. Bukan kamu. Kami diam beberapa detik. Keheningan itu bukan canggung. Itu pengakuan tanpa kata. Aku juga dengar, kataku akhirnya. Ia menghela napas panjang. Aku nggak bilang ke siapa-siapa. Kenapa? Karena aku belum yakin siapa yang harus tahu. Jawaban itu sederhana. Tapi jujur, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa ada seseorang yang berdiri di sisiku tanpa motif yang jelas. Kami mulai berbicara pelan-pelan. Tidak sekaligus. Seperti menyusun puzzle dari kepingan yang sudah lama berserakan. Sepupuku bercerita tentang hal-hal kecil yang pernah ia lihat. Menantu berbicara di luar rumah larut malam, panggilan yang ditutup saat orang masuk ruangan, perubahan sikap nenek setiap kali topik tertentu muncul. Aku pikir itu cuma urusan mereka, katanya. Aku netral. Netral itu kemewahan, jawabku. Kalau bahayanya nyata. Ia mengangguk. Matanya terlihat lelah. Aku tahu sekarang. Siang itu, kami mengunci pintu kamar nenek dari luar dan dalam. Menyusun jadwal jaga yang tidak diketahui semua orang. Bukan untuk mencurigai, tapi untuk membatasi akses. Setiap orang hanya tahu apa yang perlu ia tahu. Nenek tampak lebih tenang mengetahui aku tidak sendirian. Tapi ketenangannya rapuh. Ia tahu waktunya tidak banyak. Kamu harus tahu, katanya sore itu, suaranya hampir habis. Dia sudah lama. Sejak kapan? Tanyaku. Sebelum menikah, jawabnya. Sebelum kita menyebutnya keluarga. Aku menahan napas. Nenek pernah bertemu orang-orang yang mengenalnya, lanjutnya. Orang yang tidak ada lagi di hidupnya sekarang. Kenapa tidak cerita dulu? Ia menatapku. Karena setiap kali nenek mendekat ke kebenaran, selalu ada yang mengingatkan. Dengan cara apa? Ia tersenyum pahit. Hal-hal kecil, tapi konsisten. Aku mencatat lagi. Consistent. Itu bukan kebetulan. Itu sistem. Sepupuku menemukan sesuatu 2 hari kemudian. Berkas lama di lemari ayah, dokumen pinjaman, surat perjanjian, fotokopi identitas yang tidak dikenal. Nama menantu muncul di situ, tapi dalam konteks yang berbeda. Bukan sebagai pasangan keluarga, tapi sebagai penghubung. Ini bukan kebetulan, bisiknya. Dia sudah ada di sekitar kita sebelum kita sadar. Aku merasakan campuran takut dan lega. Takut karena kebenaran semakin gelap.
Lega karena kami tidak lagi berjalan tanpa arah. Kami menyusun rencana sederhana. Tidak heroik. Tidak berisik. Hanya memastikan nenek aman dan kebenaran bisa keluar tanpa membahayakan semua orang. Kami sepakat menyimpan informasi terpisah. Jika satu dari kami jatuh, yang lain masih punya pegangan. Jangan percaya siapapun sepenuhnya, kata sepupuku. Termasuk aku. Aku menghargai kejujurannya. Menantu tetap memainkan perannya dengan sempurna. Mengantar makanan. Menanyakan kondisi. Mengingatkan jadwal obat. Semua terlihat peduli. Tapi sekarang aku melihat celahnya. Tatapan yang terlalu lama. Pertanyaan yang terlalu spesifik. Kunci apa yang nenek maksud? Tanyanya suatu malam, santai. Aku tersenyum. Kunci lemari obat. Ia mengangguk. Tapi aku melihat rahangnya menegang. Nenek semakin lemah. Tapi pikirannya justru lebih jernih. Setiap potongan cerita yang ia berikan terasa seperti melawan waktu. Ada satu tempat, katanya suatu pagi, yang nenek datangi tanpa izin. Tempat apa? Ia menyebutkan sebuah alamat. Tidak jauh, tapi cukup tersembunyi. Sepupuku mengkatatnya. Aku bisa ke sana. Tidak sekarang, kataku. Terlalu berisiko. Kami menunggu momen yang tepat. Tapi waktu tidak selalu berpihak. Suatu malam, saat hujan turun deras, nenek memanggilku. Wajahnya pucat, napasnya cepat. Dia tahu, katanya. Siapa? Dia tahu kita menyimpan sesuatu. Aku menoleh ke pintu. Terkunci. Tapi rasa aman itu tipis. Kita harus percepat, kataku pada sepupuku setelahnya. Besok. Ia mengangguk. Aku siap. Namun pagi itu, sesuatu berubah. Menantu tidak muncul di meja sarapan. Ponselnya mati. Mobilnya tidak ada di garasi. Kemana dia? Ibuku bertanya, Seamus. Aku tidak menjawab. Beberapa jam kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Satu kalimat pendek. Kalian bergerak terlalu cepat. Aku menatap layar itu lama. Tenggeng ke Denjen. Rencana kami bukan lagi rahasia. Dan di saat itulah aku sadar, konfrontasi tidak bisa dihindari lagi. Pesan itu tidak menjelaskan apapun, tapi cukup untuk mengubah ritme rumah. Sejak saat itu, setiap detik terasa seperti berdiri di ujung tebing, menunggu dorongan kecil dari arah yang tidak terlihat. Menantu pulang malam itu tanpa suara. Tidak ada salam. Tidak ada alasan. Pintu ditutup pelan, terlalu pelan. Aku mendengarnya dari kamar nenek, dari cara lantai kayu berderit di titik yang sama. Ia sengaja tidak menyalakan lampu. Aku tahu, topengnya mulai retak. Kami berkumpul di ruang tengah. Tidak direncanakan, tapi tak terhindarkan. Ayah duduk kaku di kursi favoritnya. Ibuku berdiri di dekat jendela, tirai sedikit terbuka, seolah ingin memastikan dunia luar masih ada. Sepupuku di sampingku, diam, tapi matanya terus bergerak. Dan nenek bersandar di kursi roda, selimut tipis menutupi kakinya, wajahnya pucat tapi matanya hidup. Menantu berdiri di tengah ruangan. Lampu di atas kepala menciptakan bayangan tajam di wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketidaksabaran di sana. Halus. Terpendam. Tapi nyata. Kita perlu bicara, kataku. Ia tersenyum. Senyum lama. Tapi tidak bertahan lama. Sekarang, tanyanya. Nenek perlu istirahat. Nenek justru perlu didengar, jawabku. Ada jira. Detik-detik yang terasa seperti ujian. Ia menarik napas, lalu mengangguk kecil. Baik. Aku mulai. Bukan dengan tuduhan, tapi dengan fakta. Dokumen. Waktu. Peristiwa. Hal-hal kecil yang selama ini kami abaikan karena terlalu sibuk percaya. Kamu ada sebelum kami sadar, kataku. Lebih dekat dari yang kamu akui. Ia mendengarkan, tangan terlipat, wajah tenang. Tapi rahangnya mengeras. Satu tanda kecil. Itu kebetulan, katanya. Kalian menyusun cerita karena takut. Sepupuku maju setengah langkah. Kebetulan tidak konsisten. Menanta menali. Tadapannya tajam. Kamu neutral. Dulu, jawab sepupuku.